Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la khawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita, sehingga kita dapat menjalankan kehidupan kita dengan baik dan Allah senantiasa meridhoi langkah-langkah kita. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita hidup pada era akhir zaman. Rasulullah Muhammad SAW memberikan panduan kepada kita menghadapi akhir zaman ini. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Usama bin Zaid Rumah, yang manakala hadis ini kita kaji dengan baik, akan tampak sekali bahwa kondisi akhir zaman ini telah berada di tengah-tengah kita. Asrafan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala utumin min atamil Madinah. Faqala al tarawna ma ara inni la ara mawaqi'al fitan khilala buyutikum kama waqi'il qatri. Pada suatu ketika Rasulullah Muhammad SAW bersama para sahabat berada di salah satu benteng yang ada di kota Madinah. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW bertanya kepada para sahabat, "Hal tarawna ma ara?" Wahai sahabatku, apakah engkau melihat apa yang aku lihat? Kemudian Rasulullah menyampaikan kembali, "Inni la ara mawaqi'al fitan khilala buyutikum kama waqi'il qatri." Rasulullah mengatakan bahwa sesungguhnya aku melihat pintu-pintu fitnah itu di sekeliling-keliling rumah-rumah kalian. Kama waqi'il qatri, sebagaimana tempat-tempat turunnya hujan. Saudara-saudara sekalian, dari hadis ini kemudian kita dapat memahami bahwa sesungguhnya zaman ini adalah zaman yang penuh dengan fitnah, sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah. Pintu-pintu fitnah itu di sekeliling-keliling rumah-rumah kita. Fitnah itu bisa jadi muncul dari rumah kita. Rasulullah memberikan analogi, Rasulullah memberikan ibarat seolah-olah pintu-pintu itu berada di sekeliling-keliling rumah kita ini, dan bentuk-bentuk fitnah itu masuk di dalam hidup kita, dalam lingkungan kita, sebagaimana tempat-tempat turun hujan. Coba kita bayangkan, jangankan kita di luar yang tidak ada atap, pasti kita terkena air hujan ketika hujan turun. Artinya apa? Di luaran sana rentan sekali kita terkena fitnah. Bahkan kalau kita menganalogikan lebih dalam lagi, di dalam rumah pun kita bisa terkena fitnah. Analoginya adalah ketika rumah itu atapnya bocor, maka air hujan bisa masuk ke dalam rumah kita. Fitnah masuk rumah kita. Dari lembaga pendidikan kita, dari kantor kita, lingkungan kita, bahkan dari masjid kita, manakala ada air hujan bisa masuk ke dalam masjid. Bisa jadi dari masjid pun fitnah itu bisa muncul. Oleh karena itu kita mesti hati-hati. Jangan sampai di era fitnah ini kita terkena fitnah. Dan juga jangan sampai kita kemudian tanpa sadar kita menjadi pemfitnah baru yang kita tidak menyadarinya. Hari ini kita bangun tidur, yang kita cari adalah smartphone. Bangun tidur, smartphone, pesan masuk, kita buka. Informasi, berita, artikel. Manakala kita tidak punya kemampuan untuk memfilter informasi itu, dan kita begitu saja percaya dengan informasi itu,
dan kita kemudian share ke grup-grup, kita share ke sahabat-sahabat kita, padahal belum tentu informasi itu adalah benar. Bisa jadi itu informasi fitnah. Oleh karena itu kita harus memiliki kemampuan melakukan filter terhadap informasi yang masuk di smartphone kita. Tausiah-tausiah yang masuk ke dalam smartphone kita. Kekritisan itu yang perlu kita lakukan. Kalau tidak, kita menjadi sumber fitnah, korban fitnah, dan menjadi pemfitnah baru tanpa sadar. Karena kita langsung share. Kalau ternyata informasi itu tidak benar, bagaimana cara kita menghapus dan menarik kembali yang sudah terlanjur kita share kepada saudara-saudara kita, masyarakat kita, kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, dan tetangga-tetangga kita. Sepertinya hadis ini berkenaan dengan situasi dan kondisi akhir zaman yang hari ini kita alami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan kepada kita untuk mampu melakukan filterisasi terhadap informasi yang masuk ke dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kemampuan untuk mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Di tengah-tengah situasi kehidupan berbangsa dan bernegara seperti ini, sehingga bisa jadi sesuatu yang hak karena tidak mampu mengemas dengan baik, seolah-olah tampak itu adalah pesan-pesan kebatilan. Begitu juga sebaliknya, sesuatu yang batil karena mampu mengemas dengan baik, sepertinya itu adalah yang hak. Insya Allah, kalau kita memiliki komitmen untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita sebuah hidayah yang namanya furqanah. Kita mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil sehingga tidak terjebak untuk kemudian mengatakan yang hak itu batil dan mengatakan yang batil itu hak. Mudah-mudahan Allah memberi perlindungan kepada kita di tengah-tengah situasi yang sulit bagi kita untuk kemudian mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.